morning teman-teman, kembali lagi bersama Miss Rosa dalam video pembelajaran grade 3. Kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang perkembangan teknologi produksi sandang, tema 7, subtema 2. Nah teman-teman, sebelum kita mulai materi, Miss Rosa akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menentukan pokok informasi yang terdapat pada teks, yaitu teknologi produksi sandang. Yang kedua, menuliskan informasi mengenai kegunaan pakaian, lalu memperagakan gerak tari, dan terakhir menjelaskan manfaat menghargai keragaman di lingkungan sekitar. Nah, itu ya teman-teman tujuan pembelajaran hari ini. Kalau gitu, yuk teman-teman, kita simak sama-sama materinya ya. Apa itu sandang? Ya, sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Untuk proses pembuatan pakaian bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tradisional dan juga modern. Proses pembuatan secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Jumlah hasil produksinya pun terbatas ya. Sedangkan proses pembuatan secara modern dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern, sehingga jumlah hasil produksinya pun melimpah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, di sini ada contoh proses pembuatan pakaian secara tradisional. Untuk tahap yang pertama adalah bunga kapas diambil dari pohon kapas. Lalu pada tahap yang kedua adalah proses pemintalan, yaitu proses pengubahan kapas menjadi helai-helai benang. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu proses menenun. Proses menenun ini adalah proses mengubah helaian benang menjadi kain. Tahap yang keempat adalah proses membuat pola. Jadi, kain dipotong-potong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat. Tahap selanjutnya yaitu proses menjahit. Proses menjahit ini adalah proses membuat pakaian berdasarkan pola yang sudah tadi dibuat. Dan yang terakhir, proses pendistribusian pakaian dari produsen kepada konsumen. Nah, biasanya pakaian ini dipasarkan lewat pasar, toko, dan lain-lain. Nah, untuk kegunaan pakaian, contohnya yang pertama, dapat melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Dan juga dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dari benda lainnya. Dapat melindungi tubuh dari gangguan serangga. Lalu, kegunaan pakaian adalah sebagai identitas diri, sebagai baju profesi, sebagai status gender, laki-laki atau perempuan. Contoh penggunaan hasil produksi sandang. Yang pertama, pakaian bisa digunakan untuk kain adat. Nah, kain adat biasanya digunakan pada saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Dan bisa juga hasil produksi sandang sebagai pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Contohnya seperti pakaian dokter, polisi, guru, pilot, dan lain sebagainya. Dan hasil produksi sandang biasanya dipakai pakaian sehari-hari, adalah pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya pakaian sekolah, pakaian olahraga, pakaian saat musim dingin, atau pakaian gaun atau pesta, dan pakaian bermain maupun pakaian tidur. Yuk teman-teman, kita amati gambar berikut ini ya sekarang. Nina, Deli, Lani berteman baik. Pada waktu-waktu tertentu, mereka bermain bersama. Ketika bermain, mereka mengenakan pakaian sehari-hari yang sesuai untuk bermain.
Belly selalu mengenakan kerudung dan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang, sedangkan Nina mengenakan kaos pendek dan celana yang panjangnya di bawah lutut. Mereka bermain bersama dengan rukun, saling menolong, bekerja sama, dan saling menghargai. Nah, bagaimana dengan kamu menjaga persahabatan agar tetap terjalin dengan baik, teman-teman? Kalau begitu, nanti kalian bisa ceritakan ya pengalaman menjaga persahabatan kalian dengan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 52 di buku tematik. Jadi silakan dicoba ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh pakaian tari tradisional di Indonesia. Nah, kira-kira jenis pakaian tari tradisional apa ya? Ya, ini adalah jenis pakaian yang biasanya para penari legong, teman-teman. Ini berasal dari Bali. Dan kalau dari Bali juga ada yang namanya tari kecak atau tari pendek. Sedangkan gambar yang kedua adalah contoh pakaian tari saman yang berasal dari Aceh. Lalu selanjutnya, pada gambar selanjutnya ini adalah jenis pakaian tari topeng. Tari topeng ini berasal dari DKI Jakarta atau Betawi, dan biasanya di daerah-daerah yang lain juga ada yang namanya tari topeng tetapi berbeda jenis pakaiannya dan gerakannya. Lalu yang terakhir adalah jenis pakaian tradisional tarian tortor. Nah, ini berasal dari Sumatera Utara. Oke, kalau gitu kita coba ya menari tari tortor. Yuk teman-teman, semuanya menari ya. Bangun mulai api mati bul di
litano Cianjur mulana. Dogor mulani purung-purungan mulani ubat-ubatan ubat-ubatan ni buru si basolo mulani dendam mulani sahala mulani apang si opat suri solup si opat male permasan si sepuluh basolo asai banama tatalau bijur modalau tu langit mulani patido tu hatuan ni hari ara sujud di langit nau ja sadar nau ja seorang diraja kasih raja hatusan na terus tu langit na terus tu debata pasahan sombaya tu puta mula jadi nabolo. Bangun mulani api mati pul litano Cianjur mulana. Wah, bagaimana tarian tortornya? Ternyata menyenangkan ya mempelajari tarian daerah. Oke, teman-teman, semoga penjelasan materinya bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thanks for watching teman-teman. Bye.